potensi biomolekuler dan aplikasi Dunaliella salina. Kami dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Arjun, Arwis, Irsyad, Indah, Nelvita, Nanda, Wahyu, dan Kaleb. Perkenalkan, nama saya Nelvita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pertama-tama, apa itu mikroalga? Mikroalga adalah organisme fotosintetik dengan kandungan protein, lipid, dan antioksidan tinggi sebagai sumber daya hayati berkelanjutan. Salah satu jenis mikroalga yang memiliki potensi besar yaitu Dunaliella salina, yaitu mikroalga hijau uniseluler yang mampu hidup pada lingkungan dengan kadar salinitas tinggi. Dunaliella salina adalah alga hijau uniseluler ekstremofil yang mampu bertahan di kadar salinitas sangat tinggi atau hipersalin. Adapun tantangan dalam penelitian ini yaitu terbatasnya kajian mekanisme molekuler dan integrasi bioinformatika dalam produksi metabolit sekunder berskala industri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan biomolekuler. Nah, kemajuan dalam pendekatan biomolekuler dan bioinformatik telah secara mendasar merevolusi metode yang digunakan para ilmuwan untuk mengenali, mengelompokkan, serta mengidentifikasi lebih mendalam mikroalga jauh melampaui batas-batas yang bisa dicapai oleh teknik morfologi konvensional. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini mengenai marka molekuler untuk identifikasi Dunaliella salina. Nah, yang pertama yaitu gen 18S rRNA dikenal memiliki derajat konservasi yang paling tinggi dan penggunaannya paling meluas untuk keperluan penentuan toksan hingga ke tingkat genus maupun spesies. Nah, menurut para ilmuwan, bahwa analisis sekuens 18S rRNA mampu memisahkan isolat Dunaliella salina dari sejumlah spesies kerabat dekatnya seperti D. hardbawil, D. viridis, dan lain sebagainya dengan akurasi yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya penanda Erbel digunakan sebagai penanda tambahan karena mampu memberikan resolusi filogenetik yang saling melengkapi dengan 18S rNA. Gen ini mengakomodir subunit besar enzim Rubisco yang bersifat semi-sensitif, sehingga bermanfaat untuk mengkonstruksi hubungan evolusioner pada tingkat famili dan genus. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa kombinasi 18 rRNA dengan Erbel menghasilkan resolusi taksonomi yang lebih komprehensif dibanding bila hanya satu penanda yang digunakan. Nah, selanjutnya wilayah ITS. Ada ITS1 dan ITS2. Pada rDNA ini menunjukkan variabilitas lebih tinggi dibandingkan gen ribosomal lainnya, sehingga sangat efektif untuk didiferensi pada level intraspesies dan pengenalan strain. Nah, selain penanda-penanda konvensional tersebut, beberapa peneliti juga telah merancang primer spesifik yang menargetkan gen-gen fungsional khas D. salina, antara lain gen Python sintase dan juga B-karaton catalase yang digunakan untuk identifikasi selektif strain berkarotenoid tinggi. Pendekatan ini memungkinkan screening cepat strain D. salina yang memiliki produktivitas B-karoten tinggi untuk keperluan industri. Saya akan menjelaskan metodologi. Nah, di mana metodologi ini terdapat alat dan bahan. Pertama itu alat dan bahannya yaitu terminal Kicker PCR, di mana terminal Kicker PCR ini memiliki fungsi utama yaitu mengaplikasikan gel target yaitu 185 RNA. Yang kedua yaitu gel elektroforesis, di mana gel elektroforesis ini memiliki fungsi utama yaitu visualisasi kualitas dan ukuran DNA. Yang ketiga itu buffer CTAB, di mana buffer CTAB ini memiliki fungsi utama sebagai lisis sel dan isolasi DNA dari kontaminan polisakarida. Selanjutnya itu primer 185 rRNA, di mana fungsi utama yaitu penempelan spesifik pada urutan gen mikroalganya. Selanjutnya
software Mega atau Blast, di mana software Mega atau Blast ini memiliki fungsi utama yaitu menganalisis filogenetik dan pencairan homologi dari database. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur kerja dan juga analisisnya. Adapun prosedur kerja dan juga analisisnya, yakni yang pertama yaitu ada preparasi dan juga isolasi. Dimulai dengan proses sentrifugasi biomasa alga, lalu selanjutnya ekstraksi DNA metode CTAB, lalu ada penghilangan pengotor polisakarida, dan juga yang terakhir ada uji kualitas DNA A260 dan A280. Lalu selanjutnya ada amplifikasi PCR, yang dimana dilakukan proses denaturasi 95 derajat Celcius selama 1 menit, lalu selanjutnya proses annealing 55 derajat Celcius selama 1 menit, lalu adanya proses ekstensi 72 derajat Celcius selama 2 menit, dan juga dilakukannya 35 siklus amplifikasi. Lalu yang ketiga yaitu analisis bioinformatika. Yang pertama yaitu dilakukannya sequencing otomatis Sanger, lalu dilakukannya BLASTN versus GenBank, lalu dilakukannya rekonstruksi pohon NG, dan juga dilakukannya 1000 kali bootstrap validation. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil identifikasi molekuler dan analisis filogenik. Berdasarkan hasil pencarian pada database DBank melalui algoritma BLAST, sampel menunjukkan tingkat homogeni yang sangat tinggi dengan beberapa strain Dunaliella salina yang telah terdaftar secara internasional. Berdasarkan parameter statistik dari hasil BLAST, didapatkan bahwa sampel memiliki tingkat kemiripan sebesar 100% dengan Dunaliella salina 18S ribosomal RNA genase dengan akses database yaitu EF195157.1. Angka 100% ini menunjukkan bahwa urutan nukleotida sampel identik sepenuhnya dengan urutan referensi yang ada di database. Selain itu, terdapat kemiripan sebesar 99,8% dengan isolat RKA2 dengan akses database KU212877.1 yang mengindikasikan variasi genetik yang sangat minim antar isolat dalam spesies yang sama. Untuk nilai p-value yang diperoleh adalah 0,0. Nilai ini menunjukkan signifikansi statistik yang sangat kuat. Artinya hasil kemiripan ini bukan terjadi karena faktor kebetulan. Semakin mendekati 0 nilai p-value, semakin valid identifikasi urutan DNA tersebut. Nilai query coverage untuk hits teratas mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh panjang sequence query yang dimasukkan telah berhasil disejajarkan dengan sequence referensi di database tanpa adanya celah atau gap yang signifikan. Dan selanjutnya ada analisis filogenik. Meskipun sampel memiliki kemiripan tertinggi dengan Dunaliella salina, hasil BLAST juga menunjukkan kedekatan filogenik dengan spesies lainnya seperti Dunaliella tricloecta dengan tingkat kemiripan 99,76% dan Dunaliella viridis dengan tingkat kemiripan 99,76% dan Dunaliella polymorpha yaitu dengan tingkat kemiripan 99,67%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat metabolit bioaktif yang dihasilkan oleh Dunaliella salina. Dunaliella salina memiliki sifat biologis yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia dan aplikasi industri. Sifatnya yaitu yang pertama, sifat antioksidan tinggi. Berkat kandungan beta-karoten dan lutein yang melimpah, mikroalga ini bekerja sebagai pemulung radikal bebas atau radikal scavenger. Struktur ikatan ganda terkonjugasi pada karotenoid memungkinkannya untuk meredam oksigen singlet dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Yang kedua yaitu fotoprotektif atau pelindung cahaya. Senyawa aktif dalam Dunaliella salina berfungsi sebagai tabir surya internal. Sifat ini dimanfaatkan dalam industri kosmetik untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar UV dan mencegah penuaan dini. Sifat yang ketiga yaitu antiinflamasi dan imunomodulator.
Ekstrak Dunaliella salina diketahui memiliki kemampuan untuk menekan produksi sitokin proinflamasi. Konsumsi biomasa Dunaliella salina dapat meningkatkan respon imun tubuh melalui aktivasi makrofag dan sel pembunuh alami. Yang keempat, sifat hipolipidemik. Gliserol dan asam lemak tertentu dalam mikroalga ini berperan dalam metabolisme lipid. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak Dunaliella salina dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Baik, perkenalkan nama saya Caleb Stephen, dan di sini saya akan menjelaskan bagian yang sangat menarik nih, yaitu aplikasi industri dari Dunaliella salina. Mikroalga ini ternyata memiliki potensi luar biasa yang dapat dimanfaatkan di 4 sektor industri utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sektor farmaseutikal. Dunaliella salina memiliki 3 keunggulan utama di bidang farmaseutikal. Yang pertama itu sebagai antioksidan kuat dan antiinflamasi. Beta-karoten yang dikandungnya mampu menetralisir radikal bebas dan menekan produksi sitokin proinflamasi, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obat antiinflamasi alami. Yang kedua itu sebagai agen fotoprotektif alami. Senyawa bioaktifnya dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radiasi sinar UV yang sangat berguna dalam pengembangan obat perlindungan kulit. Yang ketiga itu untuk pencegahan kanker berbasis karotenoid. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak dari Dunaliella salina memiliki aktivitas anti kanker melalui induksi apoptosis pada sel kanker tertentu dan mampu menghambat proliferasi sel abnormal. Selanjutnya adalah sektor nutraceutikal atau suplemen kesehatan. Dunaliella salina sangat ideal untuk 3 aplikasi. Yang pertama sebagai suplemen provitamin A alami, karena beta-karoten yang dihasilkannya, terutama isomer 9-cis, memiliki bioavailabilitas lebih tinggi dibandingkan beta-karoten sintesis, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua itu untuk mendukung kesehatan mata. Kandungan lutein dan zeaxanthinnya berperan penting nih dalam menjaga kesehatan retina mata dan mencegah degenerasi makula. Yang ketiga adalah untuk penguatan sistem imun. Konsumsi biomasa Dunaliella salina dapat meningkatkan respons imun tubuh melalui aktivasi makrofag dan sel natural killer. Sektor ketiga adalah kosmeseutikal atau kosmetik dengan fungsi medis. Mikroalga ini memiliki 3 keunggulan juga di bidang di sektor kosmeseutikal ini. Yang pertama adalah sebagai bahan aktif anti-aging alami. Mengapa? Karena karotenoidnya mampu menstimulasi produksi kolagen dan membantu regenerasi sel kulit, membuat kulit tampak lebih muda dan sehat. Yang kedua sebagai humektan gliserol alami. Gliserol yang diproduksi Dunaliella salina dapat mempertahankan kadar air pada kulit, menjadikannya sangat cocok untuk produk pelembab dan serum. Yang ketiga itu adalah untuk hidrasi dan perlindungan kulit. Nah, sifat antiinflamasi dari senyawa bioaktifnya dapat membantu mengurangi iritasi dan peradangan pada kulit sensitif. Saat ini, ekstrak Dunaliella salina telah mulai digunakan dalam produk kosmetik premium seperti krim anti-aging, sunscreen alami, dan produk perawatan kulit berbasis mikroalga. Yang terakhir adalah sektor pangan fungsional. Dunaliella salina sangat potensial dengan 3 manfaat utama,
Yang pertama, sebagai pewarna orange alami yang aman, karena beta karotennya dapat menggantikan pewarna sintesis dalam industri pangan, memberikan warna alami yang lebih sehat. Yang kedua adalah untuk fortifikasi nutrisi pangan. Kandungan proteinnya yang mencapai 40-57% dengan profil asam amino esensial lengkap, menjadikannya kandidat kuat untuk suplemen protein dan pangan fungsional. Yang ketiga adalah produk dari mikroalga ini bergizi tinggi dan halal. Sebagai sumber alami, Dunaliella salina memenuhi standar keamanan pangan internasional dan dapat diterima oleh berbagai kalangan konsumen. Sekian dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Akhir kata, kami mengucapkan maaf. Terima kasih.